Shalom Bapak Ibu Adiuso yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Baik, sehat, semangat, mantap. Nah, ya Bapak Ibu Adiuso, terkhusus Adiuso GKJ Mijen Semarang. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah rahmat yang senantiasa dapat kami rasakan dalam kami menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Tuhan terima kasih atas berkat anugerah-Mu sehingga pada sore hari ini kami bisa berkumpul, bersekutu, walaupun hanya melalui via suara, namun kami yakin dan percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan pada saat ini kami juga mengucap syukur akan kami menerima berita firman-Mu yang kami dengarkan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu Tuhan semakin mengakar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga berkati, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu yang terucap dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Adiuso yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari Filipi 1. Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena penjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Oleh ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh keuntungan, tetapi jika aku harus karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan
ini taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, adik yuswa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita adalah melayani di usia lanjut, siapa takut? Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengambil ini? Ini adalah tema di dalam bulan khusus saat ini, bulan Oktober, yaitu bulan keluarga. Maka saya mendasarkan firman Tuhan pada saat ini berkaitan dengan keluarga, terutama dalam Adi Yuswo, yaitu melayani di usia lanjut, siapa takut. Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasih oleh Tuhan, rasa takut itu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kita setuju dengan hal itu. Karena setiap orang pasti memiliki rasa takut. Setiap orang mempunyai rasa takut yang berbeda-beda. Ada yang takut karena kehilangan harta bendanya. Ada yang takut kehilangan keluarganya. Ada yang takut kehilangan anak, istri, suaminya. Ada yang takut kehilangan sahabatnya. Ada yang takut akan kematian. Takut menjadi tua dan lain sebagainya. Tidak jarang Bapak Ibu Saudara, masalah usia, terutama dalam usia lanjut, juga menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian orang. Mereka tidak dapat menerima datangnya masa-masa usia lanjut. Kadang masih menolak tua. Nah, Bapak Ibu Adi Yuswo, itu sebabnya banyak orang yang melakukan berbagai upaya. Misal olahraga, mengatur makan, melakukan berbagai operasi dan lain sebagainya. Untuk menyangkal, menolak bahwa mereka sudah tua. Sebenarnya memasuki usia lanjut bukanlah masalah. Ini adalah hal yang alamiah, bukan hal yang perlu ditakuti. Semua orang akan mengalami hal ini. Nah, termasuk juga saya nantinya. Saya akan mengalami hal ini. Nah, dari itu Bapak Ibu Saudara, janganlah takut, janganlah kecil hati, juga jangan minder. Karena Allah bekerja di dalam proses kehidupan setiap orang. Terutama bagi kita yang Yuswo, yaitu saat tubuh kita mulai melemah, justru Allah di situ punya kesempatan untuk memperbaharui rohani kita, untuk menjadi semakin kuat, semakin baik. Jika tubuh kita tidak pernah menjadi lemah, maka orang akan condong untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri. Akibatnya apa Bapak Ibu Adi Yuswo? Ya, kebutuhan rohani tidak akan diperhatikan. Di sana tidak akan ada pernah orang berdoa, tidak akan ada orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan. Bukan berarti kalau sudah tua, wah, supaya kudu tidak karo tidak. Tetapi dengan kita bisa dekat dengan Tuhan, kita juga semakin bisa bijak mengambil apa yang baik dalam kehidupan kita melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan Paulus dalam membawa kabar ini kepada jemaat di Filipi. Nah, Paulus
lebih memandang sebuah realitas kehidupan di konteks Filipi ini. Nah, kenapa hal itu dikatakan Paulus? Paulus ingin menekankan bahwa orang harus sudah siap, tidak usah panik terhadap masalah-masalah yang muncul dan yang akan muncul. Paulus sendiri sudah membuktikan bahwa sekalipun dirinya ada dalam belenggu sebagai tahanan, tapi ia justru telah menjadi teladan bagi orang-orang lain. Nah, ia pun lebih membawa hidupnya kepada pengertian yang lebih luas, yaitu untuk hidup taat kepada kehendak Allah. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menjelaskan bahwa setiap orang yang sedang menghadapi masalah itu harus siap dan tidak usah panik. Apapun masalahnya. Nah, dalam menghadapi masalah itu, Tuhan juga ingin kita melihat bahwa kita juga akan bisa dijadikan teladan bagi orang lain. Nah, inilah yang Paulus tekankan sebenarnya. Maka dari itu, Paulus ya menekankan kepada jemaat Filipi untuk jemaat Filipi menjadi pribadi yang lebih baik dalam iman mereka. Nah, inilah harapan-harapan yang diungkapkan Paulus. Bapak Ibu Hadiyuswa yang dikasih oleh Tuhan, makna dipilih untuk turut dalam pelayanannya. Ini sama dengan hidup di dalam Kristus. Artinya apa? Bahwa seluruh kehidupan ini ada di dalam Kristus. Ada di lingkup Kristus. Kehidupan ini harus dipenuhi oleh Kristus. Diisi oleh Kristus. Sama artinya ya, seperti Paulus lakukan kepada orang-orang di Filipi pada waktu itu dengan penuh keyakinan ya, dengan kasih ketaatannya ditunjukkan Paulus ya. Itu semua sebagai bukti bahwa Kristus senantiasa mengasihi Paulus. Nah, Paulus tidak memiliki alasan lain untuk tidak mengatakan bahwa semua adalah karena Kristus, dari Kristus dan untuk Kristus. Nah, Bapak Ibu Hadiyuswa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa penderitaan orang percaya melalui pemberitaan Injil mampu menginspirasi orang lain untuk senantiasa bermegah di dalam Kristus. Nah, Paulus menekankan itu. Pentingnya bermegah di dalam Kristus supaya mampu menginspirasi orang lain. Kemajuan Injil tidak ditentukan oleh situasi apapun atau motivasi dari siapapun. Karena apa yang sudah Tuhan bukakan, tidak ada seorang pun yang akan bisa menutup. Pemberitaan Injil dengan sukacita menghasilkan sukacita juga bagi semua orang. Sukacita yang dimaksud seperti apa? Sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang bersumber dari Kristus. Nah, kesulitan hidup apapun yang menimpa orang percaya tidak bermegah kepada Tuhan. Nah, supaya setiap orang yang bermegah kepada Tuhan, itulah yang akan merasakan kasih penyertaan Tuhan senantiasa. Bukan bermegah atas diri mereka sendiri, karena memiliki kekuasaan, karena memiliki segalanya. Nah, inilah membawa orang-orang percaya
bahwa hidupnya untuk memprioritaskan Kristus. Sehingga kesulitan apapun yang terjadi, yang akan dihadapi, mampu membuatnya terus hidup dalam sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, adik Yusuf yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui surat Filipi 1 ayat 12-26 ini, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa penderitaan yang telah dialami bukanlah suatu kejutan bagi Tuhan. Melainkan penderitaan itu justru dipakai oleh Paulus untuk menyebarkan Injil. Nah, penderitaan-penderitaan yang dialami Paulus di dalam penjara ya, menimbulkan rasa khawatir yang sebenarnya bukan dialami oleh Paulus tetapi oleh jemaat Filipi. Maka dari itu Paulus ingin meyakinkan jemaat Filipi bahwa apa yang dialaminya tidak hanya berkaitan tentang keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga keberlangsungan pemberitaan Injil. Nah, di ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di ayat sebelumnya juga dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu, adik Yusuf yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa. Bahwa Paulus sangat mengedepankan namanya pelayanan. Terlebih pelayanan kepada jemaat di Filipi. Nah, ini jadi pertanyaan, perenungan untuk kita. Lalu bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai adiuswo? Ya, apakah kita sudah melayani di usia lanjut kita? Melayani bukan soal bagaimana di gereja saja, tetapi juga melayani di dalam lingkup keluarga kita, melayani di lingkungan masyarakat kita, menunjukkan diri kita, apakah kita sudah menjadi teladan yang patut dicontoh untuk orang-orang yang ada di sekitaran kita. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu, adik Yusuf yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, bagi kita yang lanjut usia, bagi kita yang adiuso, untuk terus senantiasa melayani Tuhan melalui apapun yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu adiuso yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, usia hanyalah sebuah angka. Akan tetapi masih banyak hal-hal yang harus kita kerjakan untuk senantiasa melayani Tuhan. Jangan malu, jangan minder. Walaupun usia sudah lanjut, tapi terus kita melayani Tuhan melalui kemampuan kita. Nah, inilah yang harus kita patahkan. Karena melayani Tuhan bukanlah berdasarkan usia, melainkan Tuhan yang memampukan kita. Bukan karena usia kita wis lama wis tuwa, sampun sepuh, mbok sing liyane sing nom. Nah, tapi karena Tuhan memampukan kita, memberikan kita kesempatan, maka kita harus pergunakan itu dengan sebaik mungkin. Nah, Rasul Paulus menjadi contoh teladan bagi kita.
di mana Rasul Paulus diperhadapkan dengan dua pilihan yang dilematis sebetulnya. Tapi ini bukan buah simalakama, nggih, Bapak Ibu Adhiswa, melainkan dua pilihan yang mengandung berkat luar biasa. Nah, antara memilih tetap melayani sesama dan melayani Tuhan. Ketika Paulus melayani sesama, dia juga menyadari bahwa dia juga melayani Tuhan. Kiranya ketika usia kita semakin bertambah, kita tetap menjadi pribadi yang mau dipilih untuk terus melayani Tuhan. Bukan karena hebatnya diri kita, melainkan karena ketulusan hati kita untuk mau melayani Tuhan dan sesama kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang senantiasa bisa menjadi penguat bagi kami di usia kami yang sudah lanjut, sudah adiuswa ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memampukan kami untuk kami terus bisa melayani. Baik melayani keluarga kami, melayani gereja kami, bahkan melayani sesama kami. Tuhan, kami menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami itu bukan karena hebat kami, melainkan karena ketulusan hati Tuhan, kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mau menguatkan hati kami, menguatkan diri kami untuk terus bisa berpelayanan, mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan perenungan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan menolong kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Amin.